Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Tunisa dengan NIM J1A123328 selaku moderator kelompok 5. Dan teman-teman saya Muhammad Sakti, Aulia Ramadan Anggo, Mutmaina, Putra Maulana Ishak, Ramliawati, dan Wade Fikrah. Langsung saja kepada pemateri pertama. Selanjutnya yaitu latar belakang. Sistem manajemen kesehatan dan kesehatan kerja adalah suatu sistem yang merupakan bagian integral dari manajemen perusahaan untuk mengendalikan risiko dalam aktivitas kerja guna menciptakan lingkungan yang aman, efisien, dan produktif, serta melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012, penyerapan SMK 3 menjadi kewajiban bagi perusahaan dengan minimal 100 pekerja atau yang memiliki potensi bahaya tinggi. SMK 3 mencakup kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi yang melibatkan seluruh elemen perusahaan agar standar keselamatan diterapkan secara optimal. Baik, selanjutnya yaitu sumber dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk menganalisis penerapan SMK 3 di PT Antam dengan sumber data sebagai berikut. Yang pertama, dokumentasi perusahaan, kebijakan dan SOP SMK 3, laporan internal, serta strategi keselamatan kerja. Yang kedua, artikel dan jurnal ilmiah, studi tentang efektivitas kebijakan K3 dan regulasi pemerintah di industri pertambangan. Selanjutnya, metode analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, kualitatif dengan tahap, yaitu klasifikasi data, mengelompokkan data berdasarkan kebijakan K3, program keselamatan, dan tingkat kecelakaan. Yang kedua, analisis dokumen, membandingkan implementasi SMK 3 di PT Antam dengan standar nasional dan praktik industri global. Pada selanjutnya itu ada regulasi terkait SMK 3 yang diatur oleh, yang pertama itu mungkin ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Dan yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan yang keempat itu ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan K3 di berbagai sektor. Dan yang kedua itu ada standar yang digunakan, saya ulangi, adapun standar yang digunakan dalam penerapan SMK 3 ini, yang pertama itu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 sebagai pedoman nasional. Dan yang kedua itu ada SIO atau International Organization for Standardization 45001 2018 sebagai standar internasional untuk sistem manajemen K3. Dan mungkin selanjutnya ada OHSA atau Occupational Health and Safety Assessment Series 1001 sebelum digantikan oleh SIO 4501. Dan yang terakhir itu ada SNI, Standar Nasional atau Standar Nasional Indonesia terkait ketiga yang ditetapkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Materi selanjutnya itu ada definisi PT Antam. PT Aneka Tambang atau saya ulangi, PT Aneka Tambang TBK atau yang biasa disebut dengan Antam adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar yang ada di Indonesia yang memiliki peran strategi dalam pengelolaan sumber daya mineral di tanah air. Bagian dari holding BUN Industri Pertambangan atau biasa yang disebut MIDID, PT Antam ini menjalankan bisnis secara integrasi dan mencangkup eksplorasi, penambangan, pengelolaan, hingga pemasaran berbagai jenis mineral. Dan sejak didirikan pada 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986, PT Antam telah mengalami pertumbuhan pesat dari perkembangan hasil penggabungan 7 perusahaan negara menjadi entitas bisnis yang memiliki komoditas utama mungkin seperti emas, perak, nikel, bausit, dan batu bara yang tidak hanya berkontribusi pada ekonomi domestik, tetapi juga menjadikan PT Antam sebagai pemain penting dalam pemasaran global. Dengan ini, inovasi dan efisiensi yang terus ditingkatkan, PT Antam berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya mineral secara optimal guna memberikan manfaat bagi negara, pemegang saham, dan juga masyarakat luas. Selanjutnya itu materi penerapan SMK 3 di sektor pertambangan PT Antam.
PT Aneka Tambang atau yang disebut biasa Antam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Melalui kebijakan Superset, PT Antam ini memastikan standar keselamatan kerja dengan menerapkan 8 prinsip utama seperti pengamanan area kerja, pemahaman risiko operasional, serta prosedur tangga darurat. Selain itu, perusahaan juga menerapkan sistem pelapor pelanggaran atau wastable blowing system yang memungkinkan karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan potensi pelanggaran keselamatan kerja secara transparan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Antam, di mana PT Antam juga menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menciptakan hubungan kerja yang aman dan produktif dengan komitmen zero fatality ataupun dengan mengurangi risiko kecelakaan. Di mana zero fatality ini adalah komitmen perusahaan Antam untuk mencapai nol kecelakaan kerja yang berakibat fatal dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berbasis peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 dan ISAO atau International Organization for Standardization, dan juga perusahaan ini mengidentifikasi serta mengendalikan risiko melalui rekayasa teknik, prosedur, memastikan dan penggunaan alat pelindung diri. Kemudian direksi mengawasi langsung implementasi keselamatan dan kesehatan kerja, memastikan budaya keselamatan diterapkan di seluruh operasional termasuk oleh kontraktor. Baik, selanjutnya pelaksanaan rencana K3 di PT Antam, di mana PT Antam juga mencakup ada beberapa tahapan utama untuk memastikan keselamatan kerja yang optimal. Yang pertama itu adalah kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh manajemen sebagai pedoman utama dalam menerapkan standar keselamatan. Yang kedua, perencanaan, di mana melakukan dengan cara mengidentifikasi resiko di setiap area kerja dan menyusun strategi mitigasi yang efektif. Yang ketiga, ada pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini melibatkan penerapan prosedur keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri, serta pelatihan rutin bagi karyawan dan kontraktor. Yang terakhir ada evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan untuk melalui audit berkala seperti inspeksi lapangan serta investigasi insiden untuk mencegah kecelakaan yang berulang. Peningkatan kinerja K3 dicapai dengan inovasi, keselamatan, teknologi pendukung, serta penguatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja dengan target zero fatality tadi. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT Antam. Pemantauan dan evaluasi K3 di perusahaan Antam merupakan bagian dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk memastikan kebijakan dan prosedur keselamatan diterapkan secara efektif, di mana proses ini mencakup audit internal dan pengukuran indikator kinerja guna menilai kepatuhan serta efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan demi meningkatkan keselamatan kerja. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada materi berikutnya. Struktur organisasi. Struktur organisasi direksi dan Dewan Komisaris PT Antam Tbk per 28 Maret 2024 dipimpin oleh Nicholas Decanter sebagai Direktur Utama, dengan 4 direktur yang membawahi berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan. Hartono sebagai Direktur Operasi dan Produksi, Idewa Wirantaya sebagai Direktur Pengembangan Usaha, Haryanto Sabutongroho sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Ahmad Ardianto sebagai Direktur SDM memimpin divisi-divisi khusus. Dewan Komisaris mengawasi operasional perusahaan dengan dukungan Komite Audit, Komite Good Corporate Governance, dan Komite Pemantauan Risiko, guna memastikan tata kelola perusahaan berjalan efektif dan transparan. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko di PT Antam Tbk. Identifikasi bahaya penilaian risiko di PT Antam Tbk merupakan bagian penting dalam penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3. Proses ini bertujuan untuk mengenali potensi bahaya di lingkungan kerja serta menilai risikonya. Penelitian di bagian refinery PT Antam menunjukkan bahwa 69,2% karyawan mampu mengidentifikasi risiko, sementara 30,8% masih mengalami kesulitan, menandakan perlunya peningkatan pelatihan K3. PT Antam menggunakan metode HIRAC atau Hazard Identification Risk Assessment and Control untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya secara sistematis, terutama dalam penggunaan alat dan mesin guna mengurangi risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan karyawan. Program-program K3 yang diterapkan di PT Antam Tbk. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 di PT Antam Tbk merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan produktif. Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK3 di PT Antam telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tetap menghadapi berbagai tantangan, salah satu pencapaian utama adalah keberhasilan perusahaan dalam mencapai target zero fatality selama 4 tahun. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya pada gambar pertama itu menunjukkan proses peleburan logam di fasilitas smelter PT Antam. Para pekerja mengenakan alat pelindung diri atau APD khususnya berupa pakaian tahan panas, sarung tangan, dan pelindung wajah untuk melindungi diri dari siu ekstrim dan percikan logam cair.
Proses ini merupakan bagian penting dalam industri pengolahan mineral di mana bagian seperti nikel atau emas dilabur sebelum dibentuk atau diminta lebih lanjut. Penerapan ketiga sangat krusial dalam lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja ini untuk mencegah cedera akibat panas tinggi dan bahkan berbahaya. Lanjut, pada gambar kedua itu menunjukkan dua pekerja PT Antam yang sedang bekerja di area tambang bawah tanah. Mereka mengenakan alat pelindung diri atau APD lengkap, termasuk helm dengan lampu, masker respirator, sarung tangan, dan seragam kerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya seperti debu, gas racun, atau reruntuhan. Penerapan ketiga dalam lingkungan tambang bawah tanah sangat penting untuk memastikan keselamatan pekerja, terutama dalam hal fasilitas komunikasi dan prosedur darurat. Lanjut selanjutnya itu pada gambar ketiga menunjukkan kegiatan briefing atau safety drill. Sebelum memulai pekerjaan di lingkungan industri di PT Antam, terlihat pekerja mengenakan alat pelindung diri atau APD seperti helm, masker, dan seragam kerja sesuai standar K3. Briefing semacam ini penting untuk memastikan semua pekerja memahami prosedur keselamatan risiko kerja dan langkah-langkah pencegahan kecelakaan, terutama dalam industri pertambangan dan pengolahan mineral yang memiliki risiko tinggi. Oke, selanjutnya kesimpulan. PT Aneka Tambang TBK atau Antam merupakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 untuk menciptakan lingkungan yang aman dan produktif, mengikuti regulasi nasional dan internasional. Perusahaan berhasil mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap alat pelindung diri atau APD. Namun, tantangannya bervariasi, kesadaran pekerja, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pengawasan masih ada. Untuk keberlanjutan SMK 3 diperlukan komitmen semua level perusahaan untuk memperkuat budaya keselamatan kerja dan meningkatkan efektivitas sistem K3. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.